Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Maryati. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik bukan? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Umar, bagaimana kabarnya Umar hari ini? Alhamdulillah Umar hari ini sehat walafiat. Dan bagaimana untuk Pak Rahmat? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat, tidak ada kurang suatu apa. Anak-anak semuanya, karena kita masih diberikan nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa bertemu kembali, belajar bersama lagi, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Dan tentunya kita menjaga apa yang telah diberikan kepada kita semuanya. Hari ini kita diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita harus jaga kesehatan ini. Anak-anak, di musim pandemi COVID-19 ini kita harus mentaati protokol kesehatan, ya. Tentunya dengan selalu memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, ya, ya. Itu minimal. Yang lainnya kita harus menjaga imun tubuh kita supaya kita tetap segar, bugar, tetap sehat. Nah, anak-anak semuanya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita harus berdoa, ya, agar apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita semuanya. Yuk kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bisa kita pahami dengan baik. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, hari ini kita lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-7 tentang perkembangan teknologi. Dan kali ini kita akan pelajari pada subtema yang kedua, ya Bu Maria. Betul. Perkembangan teknologi produksi sandang. Anak-anak semuanya, kalau kita lihat ini teman-teman kita, pakaiannya bermacam-macam, ya Bu Maria. Ada yang berwarna hijau, ada yang biru, ada yang ungu, ya, ada yang kuning, ada yang merah, ya. Ini ada yang hijau tua, ya, ada yang mengenakan kerudung, ya, ada yang mengenakan sandal, ya Bu Maria. Ada yang mengenakan sepatu, ada yang mengenakan celana jeans, ya, dan bermacam-macam. Ini semuanya hasil produksi dari sandang. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan pelajari pada pembelajaran yang pertama. Ya, tentu setiap kali kita belajar ada tujuan belajar yang hendak kita capai, ya. Yang pertama, nanti setelah anak-anak mengikuti pembelajaran dapat mengidentifikasi ide pokok dari teks dengan tepat. Menuliskan informasi tentang perkembangan teknologi produksi sandang dengan rinci. Yang ketiga, mengidentifikasi bangun datar yang memiliki simetri lipat dengan tepat. Yang keempat, menentukan banyak simetri lipat pada sebuah bangun datar dengan benar. Yang kelima, mengidentifikasi kuat lemah gerak tangan, kaki, dan kepala dalam tarian dengan tepat. Yang keenam, memperagakan kuat lemahnya gerak tangan, kaki, dan kepala dalam tarian. Keberadaan alam, ya, keberadaan alam. Memahami manfaat keberadaan alam ciptaan Tuhan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita ikuti pelajaran hari ini dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Anak-anak semuanya, mari kita baca teks berikut, ya, dengan seksama. Anak-anak, ketika kita baca teks, anak-anak harus memperhatikan apa sih isi dari setiap paragrafnya, ya Bu Maria. Yuk. Ya, mari anak-anak, yuk kita simak, ya. Anak-anak bisa mengikuti, buka halaman 62. Bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian.
Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasanya digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Nah, anak-anak semuanya, ini dari teks tadi silahkan dibaca ulang kemarin ya. Dibaca ulang, kemudian kamu cari kalimat pertamanya. Nah, kalau ini di sini berarti kalimat pertamanya paragraf yang terakhir nih Bu Maya. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Ini kalimat yang pertama. Nah, silahkan kalimat yang pertama ini kamu beri tanda. Boleh di garis bawah atau mungkin boleh di stabilo ya Bu Maria. Boleh ya. Nah, anak-anak semuanya, setelah kamu temukan kalimat yang pertama tadi semuanya, sekarang tuliskan kalimat yang pertama tadi pada tempat di sini. Paragraf yang pertama, kalimat pertamanya kamu tuliskan di sini. Kemudian paragraf kedua di paragraf kedua. Paragraf ketiga juga sama, sampai paragraf yang terakhir yang sudah disebutkan Pak Rahmat tadi. Ya, jelas ya. Di situ ada 5 paragraf. Iya, ada 5 paragraf. Kemudian kamu ambil kalimat yang pertama. Jadi dari awal sampai titik itu satu kalimat ya, Bu Maria. Termasuk kalimat utama. Nah, itu yang dinamakan dengan kalimat utama atau gagasan pokoknya. Nah, anak-anak semuanya, setelah ini terisi semuanya, nah berarti anak-anak sudah mempunyai isi atau pokok dari bacaan tadi Bu Maria. Iya. Nah, setiap paragraf anak-anak sudah punya. Sekarang kamu tuliskan di sini menjadi satu cerita baru. Nah, kamu tuliskan di sini. Dengan cara apa? Dari paragraf 1 kalimat pokoknya apa, disambung paragraf 2 dan paragraf 3 sampai paragraf 5. Sampai dengan paragraf yang kelima. Paham ya anak-anak ya? Nah, anak-anak semuanya, itu cara membuat ceritanya. Anak-anak, sekarang kamu perhatikan. Ini ibunya Udin memiliki kain kesayangan. Ya, kayaknya coraknya bermacam-macam ya Bu Maria. Ya, ada yang terbuat dari serat sutra. Ini mahal sekali ya. Ada yang terbuat dari kapas, ada yang terbuat dari kulit hewan. Apa ya? Kulit hewan atau bulu domba yang biasa kita sebut dengan bol. Nah, anak-anak semuanya itu semuanya tersebar di alam. Alam semesta ini luar biasa, mencukupi kebutuhan kita semuanya. Tinggal bagaimana kita mengolahnya ya Bu Maria.
Tapi ingat anak-anak, apa yang tersedia di alam itu semuanya terbatas, akan bisa habis kalau kita tidak memanfaatkan sebaik-baiknya. Maka kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya, harus menjaga sebaik-baiknya supaya bisa bertahan lama ilmu yang kita gunakan terus-menerus. Nah, anak-anak semuanya, kalau kita lihat nih gambar atau motif di kainnya mamanya Udi ini bermacam-macam ya Bu Maria. Ini ada yang persegi Bu Maria. Ini persegi. Ada yang segitiga. Ada yang persegi panjang. Ini persegi panjang. Ya. Ini ada yang bulat-bulat ya Bu Maria. Ada yang bermotif bunga. Ini semuanya kan merupakan bangun datar ya Bu Maria. Nah, anak-anak semuanya, sekarang yang namanya bangun datar itu ada apa ya Bu Maria? Mempunyai simetri lipat. Simetri lipat. Nah, anak-anak sekarang kita ambil kertas yuk. Nah, ini Bu Mar punya kertas yang berbentuk persegi panjang, seperti kain yang berwarna merah gitu. Seperti kain yang berwarna merah ini. Nah, sekarang simetri lipatnya kayak apa Bu? Ditunjukkan ke anak-anak. Perhatikan ya anak-anak. Ini bangun datar yang berbentuk persegi panjang, ya. Nah, berbentuk persegi panjang ini mempunyai berapa simetri lipat? Coba anak-anak menghitung. Kalau kita lipat, pertama kali kita lipat, ya, kita lipat satu lipatan, ya. Kita lipat lagi, buka lagi, kita lipat, ya, 2, ya. Jadi persegi panjang mempunyai 2 simetri lipat. Ya, ulangi ya, 1. Kita buka lagi, 2, ya. Ini persegi panjang mempunyai 2 simetri lipat. Ya. Sekarang kamu lihat yang warna kuning itu anak-anak, itu berbentuk persegi. Nah, diamati. Mempunyai berapa simetri lipat? Nah, ini Pak Rahman sudah punya ini yang berbentuk persegi. Nah, akan saya coba. Nah, ini saya lipat ke bawah. Ya, itu satu. Ya. Ini berimpit tertutup semua ya Bu Mbak? Iya. Semua bidang ini tertutup. Nah, ini yang dinamakan simetri, ya, simetri lipat. Ya. Nah, ini 1. Sekarang saya buka lagi, saya balik yang ke sini. Bisa nggak? Tertutup semua nggak? Tertutup lagi. Ya, berarti 2. Masih ada lagi enggak ya? Masih. Coba sekarang akan sudut saya dari sudut. Ya. Pojok. Pojok dengan pojok. Iya. Berimpit lagi, tertutup lagi. Berarti berapa anak-anak? 3. Iya. Masih lagi Bu. Masih. Ini kan baru pojok sini sampai pojok sini. Nah, sekarang kita akan coba pojok yang sini Bu Mar. Yang satunya. Ada berapa anak-anak? Iya. 4 ya. Ini yang dinamakan simetri lipat. Jadi mana menutup secara rapat, secara keseluruhan ya pembagian simetri. Nah, anak-anak boleh mencoba. Silakan anak-anak harus mencoba di rumah. Nah, supaya paham. Nah, anak-anak semuanya, bentuk-bentuk yang dapat menutup semua bagian kertas dengan tepat. Nah, saat dilipat disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Nah, kayak ini tadi tertutup semuanya. Seperti ini anak-anak ya. Ini tertutup, tidak ada celahnya. Bagian yang kanan dan kiri tidak ada yang tersisa. Berimpit. Nah, kalau misalkan Bu, coba Bu, kalau yang persegi panjang di sudut ke sudut. Sudut ke persegi panjang kalau kita buat simetri lipat tidak bisa. Kita amati dan tidak bisa ya anak-anak. Atau dari sudut ke sudut. Nah, ini ada sisanya. Maka ini tidak termasuk simetri lipat. Ya, tidak termasuk. Paham anak-anak?
Nah, baik anak-anak semuanya, yuk kita lanjutkan. Nah, sekarang ini cara menentukan simetri lipat ya, Bu. Iya. Tadi sudah dijelaskan ya. Iya. Itu tadi praktiknya. Sekarang kita akan baca teorinya seperti ini. Nah, simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Nah, silakan anak-anak mencoba sesuai dengan ini. Yang pertama, sediakan kertas berbentuk persegi panjang kayak punyanya Umar tadi. Ya. Kemudian lipat menjadi dua bagian yang sama. Lipat menjadi dua ya. Boleh begitu? Boleh yang satunya Umar? Boleh. Atau dilipat ke samping. Boleh ya. Lalu yang ketiga, buka lipatan kertas. Sudah. Kemudian buatlah garis pada bekas lipatannya. Apa nama garis yang membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang sama? Ya, ini apa? Simetri lipat. Nah, ini contohnya. Kalau digambar tadi seperti ini ya. Ini anak-anak yang dinamakan sumbu simetri lipat. Kertasnya ya. Jelas anak-anak ya. Ini yang pertama tadi dilipat ke sini, ini lipat ke bawah. Nah, ini yang ketiga tadi Umar yang dicoba, yang ketiga tadi nggak ketemu ya Umar ya. Sisa tadi nggak ketemu dari sudut ke sudut, dari pojok ke pojok nggak ketemu kayak begini ini. Nah, ini bukan simetri lipat karena apa? Ada sisa ruang. Tidak semuanya tertutup. Ya, jelas anak-anak ya. Sisa, ini juga sisa ya. Nah, anak-anak semuanya, yuk sekarang kita lanjut. Iya. Sekarang anak-anak cari ya bentuk bangun datar yang kamu kenal. Silakan anak-anak mencoba beberapa bangun datar. Mungkin anak-anak bolehlah tadi persegi panjang, terus yang sudah dicoba Pak Rahmat tadi persegi. Mungkin anak-anak membuat bentuk lain, segitiga boleh, segitiga boleh, atau lingkaran boleh ya. Ya, silakan anak-anak dicoba, kemudian kamu tuliskan di situ ya. Silakan berlatih. Kali ini nggak ditentukan di Umar berapa-berapanya, silakan sebanyak-banyaknya ya Umar ya. Yang dapat mempunyai simetri lipat. Nah, anak-anak semuanya, ngomong-ngomong nih, tadi ibunya Udin, kain ibunya Udin tadi ada yang terbuat dari sutra, ada yang terbuat dari apa ya namanya, kapas, ada yang terbuat dari bulu domba. Nah, anak-anak semuanya, kain yang terbuat dari kapas, dari sutra itu tidak terus jadi kain itu tidak, tapi butuh proses ya, butuh proses yang sangat panjang ya. Proses yang sangat panjang. Nah, anak-anak semuanya, ternyata proses panjangnya membuat kain itu ada yang mengabadikan menjadi sebuah tarian. Nah, yang kita kenal dengan apa? Tari Pontano. Ini berasal dari daerah Sulawesi Tengah. Nah, gerakannya seperti apa? Ini dia gerakan yang pertama. Tapi kadang-kadang bisa bolak-balik ya Bu Maria, gerakannya ya. Posisinya sambil duduk, lutut kanan menekuk ke atas, tangan kanan melakukan gerakan memutar ke depan, tangan kiri ke samping kiri. 8 kali 1, 2. 8 hitungan. 8 hitungan ya. Dari satu gerakan ini 8 kali. 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Gerakan yang kedua. Iya. Gerakan posisi menenun. Duduk. Ini menenun ya. Duduk. Selonjor, kakinya diluruskan. Kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan ke bawah. Lalu ke
kiri atas dan bawah, kepala bergerak mengikuti Ya. arah tangan. Hitungannya sama, bukan Iya. 8 kali 1 itu. Nah, ini kayaknya gerakannya gerakan lemah ya Bu Maria, pelan-pelan ya. Ya, gerakan yang lembut ya, tidak gerakan keras ya. Kemudian yang ketiga, nah, gerakan menenun. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak kuat. Nah, ini bahkan kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lambat ke arah perut ya. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan Kuat ya anak. tegak saat tangan bergerak ke perut. Itu sama sampai dengan 8. Nah, kemudian gerakan yang keempat ini menjemur ya. Setelah ditenun, dijemur. Ya. Iya. Posisinya kalau menjemur pasti berdiri ya Bu ya. Nah, kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu berdua gerak lembut ke kiri bawah. Lakukan berganti arah, kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Nah, anak-anak kalau ingin lihat contohnya, ya berikut ini contohnya. Nah, anak-anak semuanya, setelah selesai kita berlatih, sekarang kita rangkai menjadi sebuah tarian. Anak-anak semuanya selesai menari. Yuk sekarang Pak Roman bertanya pada anak-anak, semuanya sudah mengerti? Sudah paham? Nah, anak-anak semuanya, sebagai akhir dari pembelajaran ini, yuk kita refleksikan apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi, informasi tentang perkembangan teknologi produksi sandal. Kemudian bangun datar yang memiliki simetri lipat. Kemudian memperagakan kuat lemahnya gerak tangan, kaki, dan kepala dalam tarian. Yang terakhir, memahami manfaat keberadaan alam ciptaan Tuhan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih baru kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan ini?
anak-anak semuanya. Kalau masih ada kesulitan, ada yang belum paham, anak-anak bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru masing-masing, atau bisa ke WhatsApp ke Bu Mariati ataupun ke Pak Ahmad, atau bisa menuliskan di kolom komentar di channel YouTube ini. Nah, sebagai penutup, yuk kita akhiri belajar kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Pak Rahmat mengucapkan terima kasih yang tidak terkira kepada anak-anak semuanya, dan minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati semuanya. Benar juga ya anak-anak. Mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan di hati anak-anak. Benar juga, minta maaf. Sekian dari Pak Ahmad dan Bu Mariati, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.